Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Amri Ardi dengan NIM 2205025 dari Prodi Farmasi angkatan 2020. Narasumber yang saya wawancarai adalah Agus Ridho Putra SPD dari Universitas Islam Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya tentang budaya dan kebiasaan masyarakat yang dihubungkan dengan konsep syirik. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yakni, apa itu syirik? Syirik ini sendiri mempunyai banyak pengertian atau banyak maksud. Syirik bisa dikatakan suatu perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah itu sendiri, baik dari rububiyah, asma, maupun sifat. Ada juga pengertian syirik yang lain. Syirik itu juga mempunyai makna perbuatan-perbuatan yang menyangkut tentang akidah tetapi dilakukan bukan karena Allah. Ada juga pengertian yang lain dan juga dapat disimpulkan syirik itu adalah sesuatu yang dimaksud dengan menyampurkan zat keesaan Allah dengan zat yang dapat dikatakan menyekutukan Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Macam-macam syirik itu apa saja? Baik, secara umum syirik itu ada dua, yaitu syirik akbar atau perbuatan syirik yang apabila telah dilakukan, amalan yang telah kita lakukan dahulu pasti dihapus dan ia pasti akan kekal di dalam neraka. Dan yang kedua itu ada syirik asgor. Syirik asgor itu adalah perbuatan syirik yang apabila dilakukan namun belum tentu manusia tersebut kekal di dalam neraka dan masih dapat dimaafkan atau masih mendapatkan ampunan. Dan ada satu syirik tambahan, yaitu syirik kahfi atau samar. Seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tahukah kalian suatu hal yang saya takutkan terjadi suatu saat kepada kalian? Lalu sahabat menjawab, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hal tersebut adalah syirik yang samar. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja contoh dari syirik tersebut? Yang pertama, syirik akbar. Contoh dari syirik akbar adalah menyembah selain kepada Allah. Misalnya seperti pohon, batu, dan benda-benda lainnya. Satu lagi contohnya yakni meminta kepada selain Allah. Misalnya, meminta kepada kuburan ataupun meminta kekayaan kepada dukun atau paranormal. Yang kedua, syirik asgor. Contoh dari syirik asgor adalah mempunyai sifat riya, bersumpah bukan atas nama Allah, dengan secara tak langsung menyamai Allah dengan hal tersebut. Yang ketiga, syirik kahfi. Contoh syirik kahfi adalah seseorang yang memperbaiki sholatnya dengan tujuan karena ia mengetahui orang-orang di sekitar memperhatikannya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Cara mencegah agar terhindar dari perilaku syirik. Yang pertama, kita diharapkan untuk melakukan segala hal harus dengan mengharapkan ridha Allah tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dari orang lain. Yang kedua, percaya bahwa jika beramal semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga, perbanyak berzikir karena zikir adalah obat dari penyakit hati. Baiklah, sekian presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu syirik. Dan pada pertemuan kali ini kita sudah bersama abang kita, Abang Agus Ridho Putra SPD dari Universitas Islam Riau, Pendidikan Agama Islam. Baiklah, kita mulai. Baik bang, saya ingin bertanya, sebetulnya orang banyak yang salah tangkap tentang syirik itu apa gitu. Jadi kalau menurut dari abang pribadi, itu syirik itu apa sih sebenarnya? Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya coba untuk menjelaskan pengertian syirik menurut apa yang saya pelajari ya. Pertama, kalau kita tahu tuh syirik itu kalau umumnya
itu perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah itu sendiri, baik dari rububiyah, uluhiyah, asma maupun sifat. Atau ada juga pengertian tentang syirik itu juga termasuk perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam segala hal yang menyangkut juga tentang akidah, tetapi dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau juga bisa juga dikatakan seperti ini. Perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang menyampurkan zat-zat keesaan Allah dengan sesuatu hal-hal yang lain yang dapat dikatakan menyekutukan Allah. Seperti itulah untuk umumnya. Berarti seperti misalnya kita percaya sama pohon, kita nyembah kuburan atau apa, itu termasuk ke dalam yang namanya syirik. Ya, bisa. Karena kalau kita kalau kita kaji lebih dalam lagi tentang syirik itu kan ada dua macamnya. Ya, jadi itu yang pertama tadi. Baiklah, sudah ditangkap dan jelas sekali dari yang Bang sampaikan. Dan untuk sebetulnya macam-macam syirik itu ada berapa sih, Bang? Kalau kita pelajari kan itu ada dua. Tetapi kalau ada juga yang tiga. Bisa saya jelaskan sedikit ya. Pertama ada syirik akbar. Itu syirik akbar itu satu perbuatan syirik yang apabila telah dilakukan oleh seseorang, pasti amalan yang telah dilakukan pasti dihapus. Dan yang kedua, udah pasti ia kekal di dalam neraka. Tidak ada toleransi atau misalnya pintu tobat itu memang udah ditutup kalau tidak ada. Soalnya apalagi kalau dia meninggal, misalnya dia meninggal, tetapi dalam keadaan yaitu dalam keadaan meninggalnya melakukan syirik besar. Itu sudah jelas tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti haram surga baginya. Dan kalau misalnya kita klasifikasikan seperti apa syirik akbar itu, ya salah satunya tadi seperti yang dikatakan tadi, menyembah pada pohon, meminta kepada orang mati, berdoa di kuburan. Itu termasuk meminta sesuatu kepada jin. Menyembelih hewan bukan karena Allah, bernazar bukan karena Allah, tetapi kepada benda-benda hal yang tadi yang Amri katakan tadi, itu masuk dalam syirik besar. Dan yang kedua ada syirik asgor, syirik kecil. Syirik asgor ini dia tuh bukan termasuk dalam syirik besar. Kalau misalnya dia dilakukan belum tentu ia kekal di dalam neraka gitu. Tidak dijamin seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita tanyakan apa aja tuh syirik kecil gitu kan. Syirik kecil itu termasuk dia. Yang kedua dia bersumpah bukan kepada Allah. Yang ketiga dia itu bersumpah tetapi seperti ini bahasanya. Saya bersumpah demi Allah dan demi si fulan misalnya. Misalnya saya bersumpah demi Allah dan demi Fir'aun. Itu kan kenapa itu masuk dalam syirik kecil? Karena dia menyamakan Fir'aun ini dengan Allah. Gitu. Jadi walaupun dalam konteks bercanda mau gimana pun, Bang. Iya, bisa. Itu termasuk syirik kecil. Karena syirik kecil tuh kadang kita lakukan sadar kita gitu. Kecuali kalau misalnya syirik akbar kan terus sengaja dia melakukannya itu. Dia sengaja karena mungkin dia minta sama Allah tapi tidak dapat dia misalnya. Akhirnya dia minta ke orang lain. Kalau syirik asgar kan beda. Kadang kita bercanda tiba-tiba tersebut yang kayak gitu, akhirnya itulah. Kalau misalnya kalau ria ini kalau kita tanyakan seperti apa contohnya, kadang orang, wah saya mau sholat, oke kebetulan ada cewek lewat nengok, wah itu cewekku suka aku bagus sholat kan dia itu syirik kecil. Itu ada juga saya kayak kalau saya gini, kalau syirik apa tadi yang masalah sumpah tadi, hadis Nabi bilang kalau misalnya ada seseorang yang bersumpah bukan karena Allah, itu dia sudah termasuk dalam menyekutukan Allah. Yang itu kalau itu yang saya jelaskan itu yang dua jenis syirik. Tapi tadi kan ada saya bilang ada dua kan yang ketiga itu syirik kafi. Syirik kafi itu syirik yang samar. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, karena ia mengatakan seperti ini. Maukah kalian saya beritahu tentang sesuatu hal yang saya takuti yang terjadi pada kalian suatu saat nanti selain Al-Masih Dajjal? Lalu bersahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, syirik yang samar. Syirik yang samar itu contohnya apabila seseorang tiba-tiba ia berdiri lalu melakukan sholat, lalu ia memperbagus sholatnya karena dia mengetahui di sekitarnya ada yang memperhatikan ia. Itu termasuk dalam syirik kafi. Gitu. Tetapi syirik kafi ini
bisa juga dimasukkan ke dalam dua jenis syirik tadi. Nah, jadi dia tak jadi tiga ini syiriknya. Jadi bisa jadi antara syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kafir jadi syirik besar, contohnya kayak gini. Misalnya ia masuk Islam atau dia memeluk agama Islam itu, tetapi dalam hatinya munafik gitu. Dalam hatinya yang munafik, dia tuh sebenarnya bukan tidak menyembah Allah, tetapi dia masuk Islam cuma untuk menjaga diri dia dari mara bahaya atau apa. Atau dia tinggal di satu daerah yang isinya Islam semua gitu. Jadi dia menyesuaikan diri, tapi nyatanya dalam hati dia tidak menyembah Allah. Nah, itu syirik kafir yang samar, tapi syirik kafir tetapi itu masuk syirik besar. Nah, ada juga syirik kafir yang kecil yang tadi seperti saya bilang kan, kayak dia sholat menunjukkan di depan orang lain bagus sholatnya, tapi sebenarnya bukan karena dia berharap ridho Allah, tapi karena berharap puji dari orang lain. Itu syirik kafir tapi syirik kecil. Jadi kalau misalnya kita simpulkan jenis-jenis syirik ini ada dua aja untuk sementara nih, syirik besar dan syirik kecil. Nah, seperti itulah untuk garis besarnya lah untuk jenis-jenis syirik. Terus ini Bang, mungkin jadi pertanyaan terakhir juga gitu. Ini setelah Bang jabarkan tadi, mungkin secara nggak sadar dari mungkin Amri pribadi nggak pernah ngelakuin yang dari yang Abang jelasin tadi mungkin gitu kan. Nah itu kalau dari menurut pandangan Abang pribadi atau ini Abang, itu tuh cara mencegah supaya orang tuh terhindar dari syirik itu tuh gimana Bang? Ya kalau kita untuk mencegah itu kadang kita mudah aja. Kalau setahu saya mungkin itu ada tiga. Pertama, kita kalau dalam melakukan sesuatu itu harus ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau kita beramal itu percayalah kalau misalnya amalan itu semuanya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak perlu kita mengharapkan balasan dari orang lain maupun dari pujian dari orang lain gitu. Karena apa yang didapatkan dari orang lain itu pasti sifatnya sementara gitu. Tapi kalau dari Allah itu selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga itu banyak-banyak berzikir. Karena berzikir itu adalah obatnya dari penyakit hati termasuk ria. Jadi kalau bila kita udah berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, udah pasti kita secara hati maupun lisan kita udah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itulah cara mencegah. Lengkap sih. Cukup mudah dimengerti, cukup lengkap, sangat lengkap malah gitu. Dan ya bisa dipahami lah gitu. Baiklah, terima kasih penjelasan yang sangat padat, sangat lengkap, sangat mudah dimengerti dari abang kita, Bang Agus Ridho Putra SPD. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.